9A, kita akan membahas tentang chapter 12, yaitu perencanaan, instruksi, dan teknologi. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Nuranggraini dari program studi PGSD kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang chapter 12 atau bab 12 tentang perencanaan, instruksi, dan teknologi. Simak ya. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 yaitu yang akan membahas tentang perencanaan. Mari kita bahas satu persatu, yaitu tentang perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional biasanya melibatkan pengembangan strategi yang sistematis dan terorganisir untuk pembelajaran. Dalam strategi ini, kita memulai dengan perencanaan, memikirkan tujuan apa yang kita ingin siswa kita capai. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu kerangka waktu dan perencanaan. Mengembangkan rencana waktu yang sistematis melibatkan kebutuhan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya, atau berfokus pada tugas dan waktu. Robert mengidentifikasi 5 rentan waktu perencanaan seorang guru, yaitu pertama adalah perencanaan tahunan, dan yang kedua adalah perencanaan jangka waktu, yang ketiga adalah perencanaan unit, yang keempat adalah perencanaan mingguan, yang kelima adalah perencanaan harian. Identifikasi bentuk-bentuk penting dari instruksi yang berpusat pada guru. 1. Pelajaran berpusat pada guru perencanaan. Maksudnya, perencanaan pelajaran yang berpusat pada guru termasuk menciptakan tujuan perilaku, menganalisis tugas, dan mengembangkan taksonomi instruksional. Tujuan perilaku adalah pernyataan yang mengusulkan perubahan perilaku siswa untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. 2. Instruksi langsung. Instruksi langsung adalah pendekatan teks struktur berpusat pada guru yang melibatkan arahan guru dan kontrol. Harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu maksimal yang dihabiskan siswa untuk akademik tugas, dan upaya guru untuk meminimalkan pengaruh negatif. 3. Berpusat pada guru strategi instruksional. Maksudnya, instruksional yang berpusat pada guru termasuk mengorientasikan pada materi baru. 4. Mengevaluasi guru instruksi terpusat. Maksudnya, pengajaran yang berpusat pada guru mencakup teknik-teknik yang berguna dan para pendukungnya secara khusus percaya itu adalah strategi terbaik untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti perhitungan matematika, aturan tata bahasa, dan mencari kosakata. Perkenalkan, nama saya Mutiara Permatasari. Saya di sini akan membahas tentang perencanaan dan instruksi pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perencanaan dan instruksi pelajaran yang berpusat pada peserta didik terbagi menjadi 3. 1. Berpusat pada peserta didik prinsip. Prinsip-prinsip psikologis yang berpusat pada peserta didik menekankan aktif, sifat reflektif, belajar, dan peserta didik. Faktor, sifat proses pembelajaran, tujuan proses pembelajaran, konstruksi pengetahuan, berpikir strategis, dan konteks pembelajaran. Motivasi faktor nasional dan emosional. Pengaruh motivasi dan emosional pada pembelajaran, intrinsik motivasi belajar, dan pengaruh motivasi dalam usaha. Faktor perkembangan dan sosial. Pengaruh perkembangan pada pembelajaran dan pengaruh sosial pada pembelajaran dan perbedaan individu. Faktor referensi. Perbedaan individu dalam belajar, keragaman, dan standar penilaian. 2. Berpusat pada siswa strategi instruksional. Pembelajaran berbasis masalah menekankan pada pemecahan dunia nyata. Kurikulum berbasis masalah menghadapkan siswa pada jenis masalah otentik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengidentifikasi masalah yang mereka ingin mengeksplorasi, dan guru bertindak sebagai pemandu, membantu siswa memantau pemecahan masalah. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang mencerminkan inti kurikulum, menyebabkan siswa berpikir dan memotivasi rasa ingin tahu. Pembelajaran penemuan adalah pembelajaran di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri.
Sebagian besar pendekatan pembelajaran penemuan saat ini melibatkan penemuan terbimbing di mana siswa didorong untuk membangun pemahaman dengan bantuan pertanyaan dan arahan yang dipandu guru. 3. Mengevaluasi pembelajaran strategi terpusat. Model perencanaan dan pengajaran yang berpusat pada pelajar memiliki banyak fitur positif. Prinsip yang berpusat pada peserta didik adalah pedoman yang dapat membantu guru mengembangkan strategi yang manfaat, seperti mendorong siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan, berpikir secara mendalam dan kreatif, termotivasi secara internal, memecahkan masalah dunia nyata, dan belajar secara laboratorium. Kritik berpendapat bahwa perencanaan dan pengajaran yang berpusat pada peserta didik juga fokus pada proses pembelajaran dan tidak cukup pada konten akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelis Diana. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu teknologi dan pendidikan. Teknologi dan pendidikan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, teknologi, revolusi, dan internet. Yang kedua, standar teknologi siswa yang melek. Lalu yang ketiga, mengajar, belajar, dan teknologi. Lalu yang pertama, teknologi, revolusi, dan internet. Revolusi teknologi adalah bagian dari informasi untuk masyarakat di mana kita sekarang hidup dan belajar akan semakin harus memiliki keterampilan dalam berteknologi, karena teknologi saat ini dapat menjadi komentar atau alat yang mampu untuk memotivasi dan mengajak siswa dalam pembelajaran mereka. Lalu internet adalah inti dari komunikasi yang dimediasi komputer. Lalu web adalah sistem untuk menjelajahi situs internet. Internet dapat menjadi alat pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam ruang kelas untuk saat ini. Lalu yang kedua, standar teknologi siswa yang melek. Masyarakat internasional untuk teknologi dalam pendidikan ISTE telah mendirikan teknologi standar bagi siswa yang mencakup penggunaan teknologi digital untuk mendukung kreativitas dan motivasi dan inovasi komunikasi dan kolaborasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, dan digital kewarganegaraan. Selain itu, ISTE menyediakan indikator kinerja untuk mencapai standar ini pada tingkat kelas yang berbeda. Lalu yang ketiga, mengajar, belajar, dan teknologi. 5 hal yang perlu ditanyakan guru mengenai penggunaan teknologi secara lebih efektif di dalam kelas untuk meningkatkan belajar siswa, termasuk mempertimbangkan yang pertama, topik mana yang layak dipahami. Lalu yang kedua, apa yang harus dipahami siswa tentang topik tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana siswa mengembangkan dan menunjukkan pemahaman. Yang keempat, bagaimana siswa dan guru menilai pemahaman. Dan yang ketiga, bagaimana siswa dan guru belajar bersama. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.